Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Arisa Fitri ingin memaparkan materi yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Al-Ghazali. Adapun yang akan dibahas pada makalah kali ini yaitu yang pertama, biografi Al-Ghazali, yang kedua, karya-karya Al-Ghazali, dan yang ketiga yaitu pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu biografi Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di dekat Tus di Khurasan atau Iran. Beliau adalah seorang sufi sekaligus seorang teolog yang mendapat julukan Hujjah al-Islam. Pemikiran yang begitu beragam dan banyak, mulai dari pikiran dalam bidang teologi, kalam, tasawuf, dan filsafat. Ayahnya seorang pemintal benang wol, tapi ia adalah ahli tasawuf yang hebat. Sebelum ayahnya meninggal dunia, beliau masih sempat menitipkan Al-Ghazali bersama saudaranya yang bernama Ahmad kepada seorang sufi untuk dididik dan dibimbing dengan baik. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahru Mughriq, yaitu laut yang menenggelamkan. Dan 4 tahun Al-Ghazali bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju Makkah, kemudian ke Damaskus, dan tinggal di sana sambil mengisolir diri untuk beribadah dan mengambil jalan sufi. Kemudian, ia wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 555 Hijriah dalam usia 55 tahun. Adapun karya-karya Al-Ghazali, menurut Mustafa Ghalab berpendapat bahwa Al-Ghazali telah mewariskan ilmu pengetahuan melalui karya-karyanya, sejumlah 228 kitab yang dikenal pada masanya. Peninggalan yang berupa karya-karya ilmu pengetahuan yang telah dibukukan tersebut antara lain yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pada bidang filsafat, yang kedua bidang agama, ketiga bidang akhlak tasawuf, dan keempat bidang kenegaraan, yang kelima bidang fikih dan usul fikih. Adapun kitab Al-Ghazali yang paling besar dan sangat terkenal adalah ada 3. Yang pertama, Ihya Ulumuddin, yang bisa diartikan menghidupkan ilmu-ilmu agama. Al-Ghazali mengarang buku tersebut tidak hanya berpacu pada satu tempat. Beliau mengerjakan buku tersebut pada banyak tempat yang berada seperti di Hijaz, Syam, Yerusalem, yang berisikan panduan yang indah antara ilmu fikih, tasawuf, dan filsafat. Buku yang ditulis oleh Al-Ghazali ini tidak hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, tapi juga terkenal di kalangan barat. Yang kedua yaitu Al-Muqiz min Ad-Lalal, yang artinya itu penyelamatan dari kesalahan. Buku ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikirannya yang mencerminkan tentang sikapnya tentang berbagai macam ilmu serta pembahasan tentang jalan menuju Tuhan. Yang ketiga itu Tuhafut al-Falasifah. Kitab ini berisi tentang pertentangan atau kontradiksi dalam ajaran filsafat. Demikian juga dijelaskan ketidaksesuaian dengan akal. Adapun pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Pendidikan yang baik menurut Al-Ghazali merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Senada dengan pernyataan Ar-Rasyidin dan Samsul, pendidikan menurut Al-Ghazali adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan kesucian hati, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu menurut Abidin, pendidikan menurut Al-Ghazali adalah proses pembelajaran dari lahir sampai akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuannya serta secara bertahap, di mana proses pembelajaran tersebut menjadi tanggung jawab keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk mendekatkan diri menuju kepada Allah.
Di sini pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan yang pertama yaitu peranan pendidikan. Menurut Al-Ghazali, peranan pendidikan sangat berpengaruh menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni, laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Dan Al-Ghazali mengatakan, jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak itu akan menjadi baik. Sebaliknya, jika anak itu dibiasakan melakukan perbuatan buruk dan dibiasakan kepada hal yang jahat, maka anak itu akan berakhlak jelek. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang, karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan kepada mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, permusuhan. Rumusan tujuan pendidikan yang demikian itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan penciptaan manusia yaitu wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budu, yang artinya tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Dapat disimpulkan, tujuan pendidikan Al-Ghazali untuk pembentukan akhlak mulia manusia yang berguna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan keridhaan Allah yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu pendidik. Dalam pandangan Al-Ghazali, pendidik merupakan orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati, serta menjadi dekat dengan Khaliknya. Dalam hal pendidikan Islam, ini Al-Ghazali mewajibkan kepada para pendidik Islam harus mempunyai adab yang baik, karena anak-anak didiknya selalu melihat pendidiknya sebagai contoh yang harus diikutinya. Dan yang keempat yaitu murid atau anak didik. Sejalan dengan prinsipnya bahwa menuntut ilmu pengetahuan sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Murid atau anak didik yang mengikuti pendidikan menurut Al-Ghazali harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memuliakan guru dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah perjuangan yang berat yang menuntut kesungguhan yang tinggi dan bimbingan dari guru. Yang B yaitu merasa satu bangunan dengan murid lainnya, sehingga merupakan satu bangunan yang saling menyayangi dan menolong serta berkasih sayang. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari mempelajari berbagai mazhab yang dapat menimbulkan kekacauan dan dalam pikiran. Mempelajari tidak hanya satu jenis ilmu yang bermanfaat saja, melainkan mempelajari berbagai ilmu dan berupaya sungguh-sungguh sehingga mencapai tujuan dari tiap ilmu tersebut. Yang kelima yaitu kurikulum. Adapun pandangan Al-Ghazali tentang kurikulum pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari pandangannya tentang ilmu pengetahuan. Akhirnya, Al-Ghazali mengelompokkan ilmu menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, ilmu yang wajib atau fardu, yang harus diketahui semua orang seperti ilmu agama, ilmu yang bersumber kepada kitab Allah, dan yang B yaitu ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang digunakan untuk memudahkan urusan dunia seperti ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian, dan industri. Dan yang keenamnya itu adapun metode. Adapun metode pendidikan diklarifikasikan Al-Ghazali menjadi dua bagian. Yang pertama, metode khusus pendidikan agama. Sebagaimana diungkapkan oleh Zakiyah Darajat bahwa pendidikan agama dalam arti pembinaan kepribadian sebenarnya telah dimulai dari anak sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Yang kedua yaitu metode khusus pendidikan akhlak. Sedangkan metode khusus pendidikan akhlak itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa akhlak tercela akan dihentikan dengan menyuruhnya melakukan perbuatan sebaliknya. Layaknya bila badan sakit, obatnya ialah dengan cara menurunkan panas atau obatnya ialah membuang penyakit itu. Cukup sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.